God bless you, God bless you. Senang sekali saya melihat Anda hadir di sini dalam kebaktian in person dan juga saudara yang join online. God bless you. It's an honor to have you here. And saya percaya Tuhan mempunyai firman yang spesifik buat kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Thanksgiving salah satu pemberian yang Tuhan berikan selain daripada keselamatan itu nomor satu ya. Kita mendapat keselamatan dari a gift of salvation. Puji Tuhan. Tapi yang saya alami baru-baru ini adalah the gift of health. Pemberian kita bisa sehat itu adalah gift. Itu adalah puji Tuhan. Amin saudara. Bagaimana kalau saat ini kita mulai dengan menundukkan kepala kita berdoa. Roh Kudus, kami berdoa saat ini, permuliakan Tuhan Yesus di tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur sekali lagi ya Tuhan dengan siapa Engkau dan apa yang Engkau sudah lakukan buat kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Bukan hanya minggu ini adalah minggu Thanksgiving, tapi kami mengucap syukur atas semua kebaikan yang Kau berikan kepada kami. Setiap kami pribadi, setiap keluarga, setiap anggota Kersel, setiap umat-Mu di gereja, dan terima kasih ya Tuhan untuk pimpinan-Mu selama ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, semua umat Tuhan berkata, amin, amin, puji Tuhan, haleluya. Saudara, tema kita tahun ini adalah expectation, gak kebetulan saudara, ternyata kita semua masih perlu pengharapan, amin. Kita perlu expectation, saya masih ingat waktu saya menjalani perawatan di rumah sakit, yang bisa membuat saya semangat itu adalah expectation, saudara. Pengharapan. Dan saya melihat bahwa di dalam pengharapan apa yang Tuhan berikan kepada gerejanya adalah Tuhan memberikan kita satu mandat, katakan mandat. Satu mandat di mana apa yang saya pernah katakan berulang-ulang kali selama lebih dari 10 tahun, mungkin lebih dari 15 tahun, yaitu apa saudara? Gereja Tuhan itu bukan cuma hari Minggu, tapi setiap hari waktu kita keluar dari jam kebaktian. Mandat apa yang Tuhan berikan kepada kita? Mandat di mana kita ini sebagai umat Tuhan, waktu kita pulang, kita itu menjadi berkat bagi masyarakat, kita menjadi pengaruh, membawa pengaruh dan bisa membawa hadirat Tuhan, dan kita bisa membawa damai kepada mereka. Amin saudara. Dan dari mandat yang Tuhan berikan, kalau bisa disimpulkan itu ada 7 hal. Saya suka katakan ada 7 gunung. Kenapa dikatakan gunung? Gunung itu kan besar ya. Jadi apa yang terjadi di gunung-gunung ini adalah satu hal yang besar yang bisa mempengaruhi banyak sekali orang, saudara. Gunung yang pertama adalah gunung keluarga. Dan apa yang saya akan katakan di sini, saudara, ini adalah 7 gunung yang sebetulnya bukan hanya terjadi dan dipakai untuk mempengaruhi orang-orang di Amerika, bukan saudara, tapi di seluruh dunia. Di seluruh dunia, dan bukan hanya orang Kristen aja saudara, semua orang di seluruh dunia ini terpengaruh, dan sangat penting sekali untuk kita tahu 7 area ini. 7 gunung, 7 hal yang mempengaruhi pola berpikir manusia, dari anak-anak sampai orang dewasa sampai orang tua sekalipun. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga itu sangat penting, dan ini yang akan kita bahas, yang akan saya bahas, dan selama beberapa minggu ini sudah dibahas beberapa kali. Saya akan teruskan seri mengenai keluarga ini. Dan gunung yang berikutnya adalah apa saudara? Agama, katakan agama. Jadi dimanapun di seluruh dunia ini orang mempunyai satu belief system, satu sistem mereka itu percaya kepada siapa saudara. Tapi kita sebagai umat Kristen, kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang mati bagi kita, mengampuni dosa kita, dan Dia sudah bangkit. Amin saudara. Dan ini yang kedua, saudara, di setiap bangsa, bahkan setiap suku, mereka itu pasti ada kepercayaannya sendiri-sendiri, saudara. Nah, yang berikutnya bisnis. Apakah bisnis itu penting, saudara? Kalau saya katakan bisnis itu bukan hanya Anda punya bisnis, tapi saudara kalau kerja, Anda sebagai profesional, Anda sebagai pegawai, Anda sebagai pekerja, Anda sebagai pengusaha,
Ini mempengaruhi bos Anda, supervisor Anda, mempengaruhi orang-orang di sekitar Anda. Ini sangat penting sekali, dan sebagai orang percaya, kita memberkati, kita mempengaruhi mereka dengan kasih Kristus dan kebaikan Tuhan. Amin. Dan yang berikutnya apa lagi saudara? Government. Government, penting apa enggak government saudara? Kalau kita nggak tahu mengenai pemerintahan saudara, kita nggak tahu bahwa orang-orang yang di elite, di high political arena di Washington DC maupun di Sacramento, di California ini ibu kotanya Sacramento ya saudara, itu apa yang mereka lakukan? Mereka membuat law, mereka merubah law, merubah hukum, membuat hukum. Kalau kita nggak tahu dan kita diam aja dan kita nggak punya pengetahuan di dalam pemerintahan ini, saudara, itu maka kita akan menjadi orang Kristen, seorang Kristen, saudara. Nanti kalau mati masuk surga, ya mati masuk surga. Tapi selama hidup di dunia ini, hidup kita bakal ngalamin tantangan-tantangan yang bukan karena kita nggak bisa hadapi, tapi karena kita nggak tahu bagaimana menghadapinya. Are you still with me? Jadi itu sangat penting untuk kita bukan hanya tahu, tapi untuk kita bisa terlibat di dalamnya. Dan apalagi saudara, education, coba katakan pendidikan. Pendidikan saudara, jangan berpikir pendidikan itu nggak penting. Jangan pikir kalau Anda sudah lulus, bahkan jangan pikir kalau Anda udah tua sekalipun pendidikan itu nggak penting. Saudara, penting sekali. Sampai sekarang, saya masih ingat saudara, salah satu mentor saya, Dr. C. Peter Wagner, dia mengatakan demikian. Pendidikan itu bukan hanya Anda punya diploma yang tergantung di dinding Anda. Tapi pada saat Anda nggak mau belajar lagi, Anda menjadi orang yang uneducated. Jadi saudara, saya sampai sekarang masih belajar, saya baca, banyak baca. Dan saudara, education itu sangat penting. Kalau Anda punya anak-anak sekalipun, Anda perlu tahu bahwa apa yang diajarkan mereka di sekolah, jangan sampai Anda menjadi orang yang acuh aja. Anda perlu tahu apa yang diajarkan mereka. Apa yang diajarkan bahkan dari elementary school sampai ke high school sampai di college. Karena apa? Di situ adalah bagaimana pola berpikir mereka itu dibentuk sehingga banyak orang yang berubah pada masa mereka masuk colleges. Karena apa saudara? Karena orang tuanya nggak peduli lagi. Bahkan ada orang tua yang nggak mengurus anaknya, hanya cari uang, bekerja, fokus dalam karier dan nggak peduli anaknya, pokoknya supaya bisa ditaruh di sekolah aja deh pendidikannya. Oh saudara, pendidikan itu nggak begitu saudara. Pendidikan yang pertama adalah dari orang tua. Amin. Dari rumah. Amin, puji Tuhan. Jadi kalau Anda hanya kerja aja, cari uang, buat diri saudara atau buat anak saudara. Saya belajar satu pernyataan yang simpel sekali saudara. Pernyataannya kira-kira demikian. Yang membuat anak-anak Anda itu hebat bukan apa yang akan Anda wariskan, apa yang Anda tinggalkan buat mereka. Tapi yang membuat anak-anak Anda hebat itu apa yang Anda tinggalkan di dalam mereka. What makes them great is not what you will leave to them, but what makes them great is what you live in them. Karena kalau hanya Anda cari uang, by the way saudara, hidup ini hanya seperti uap. Hidup seperti uap, sebentar ada, sebentar lenyap. Ini bukan berpuisi, itu di Amsal ada saudara. Orang tua, ada orang yang dibilang, oh pernah nggak saudara di Indonesia, orang bilang, oh dia udah bau tanah. Yang bau tanah tetap hidup saudara, tetap panjang umur. Yang kelihatannya masih muda, by the way kita muda-muda juga kita nih bau tanah. Karena kita nggak tahu kapan kita akan kembali ke tanah, ke debu dan tanah. Nggak tahu kapan saudara, kelihatannya sehat, kelihatannya olahraga, kelihatannya macam-macam saudara. Apa yang terjadi dengan Pastor Him dan saya, kita berdoa adalah orang-orang yang suka olahraga saudara. Kita berdoa adalah orang-orang yang sehat, nggak ada underlying issues, nggak ada sama sekali. Tiba-tiba boom, kita mendapat tantangan yang mengejutkan dengan virus COVID saudara. Saya belajar di situ, wow saudara, ternyata hidup manusia itu di tangan Tuhan. Jadi kembali mengenai The Seven Mountains, saudara, itu education penting apa enggak, saudara?
Penting sekali. Sekali lagi saudara, pemerintahan penting. Media penting apa enggak? Sosial media penting apa enggak? Saudara, kenapa saya katakan penting? Karena itu bisa mempengaruhi Anda. Mempengaruhi yang baik atau mempengaruhi yang enggak baik. Apa yang Anda lihat, apa yang Anda tonton, apa yang Anda dengar, apa yang Anda baca, apa komentar-komentar orang yang Anda baca, komentar-komentar yang Anda tuliskan di Instagram, di Facebook, di apa saudara, itu satu hari semuanya itu akan diminta pertanggungan jawab sama Tuhan. Apa yang kamu katakan, apa yang kamu perbuat, apa yang kamu ucapkan, itu satu hari akan diminta pertanggungan jawab sama Tuhan. Jadi kita jangan sembarangan ngomong. Jangan sembarangan post anything di sosial media. Saya belajar bahwa ternyata saudara, sebagai orang Kristen itu yang penting bukan hanya apakah saudara berbahasa lidah atau enggak, tapi bagaimana apakah Anda bisa mengontrol lidah Anda apa enggak. Karena ada orang-orang yang mengaku dirinya Kristen yang bahkan sudah berbahasa roh, tapi nggak bisa mengontrol lidahnya. Jadi sangat penting sekali saudara. Jadi family, keluarga, agama, bisnis, pendidikan, pemerintahan, media, dan entertainment and art sangat penting saudara. Karena apa saudara? Kalau kita bicara mengenai education, kalau kita bicara mengenai bagaimana orang ini mau dirubah cara berpikirnya. Salah satu yang dipakai itu adalah apa saudara? Yang dipakai itu adalah entertainment. Oh, Anda nonton film, kelihatannya lucu-lucu semuanya, tiba-tiba laki dengan laki cium-ciuman. Oh, hahaha, kelihatan sedikit, lalu wanita dengan wanita. Oh, lalu sedikit-sedikit dimasukkan saudara melalui apa? Karena pada saat ada entertainment, pada saat Anda tertawa, bukan hanya mulut Anda saja yang terbuka, tapi hati saudara terbuka. Hati-hati saudara, kadang-kadang Anda menerima apa yang Anda lihat sebagai entertainment, masuk di dalam diri saudara, masuk di dalam jiwa saudara, perasaan saudara, pikiran Anda. Jadi semuanya ini sangat penting saudara. Sangat penting supaya Anda melihat secara global, secara menyeluruh. Itu sebabnya kita di gereja berusaha selama ini untuk melatih dalam seluruh ketujuh area ini dengan sebaik-baiknya, dan masih banyak lagi saudara yang saya perlu pelajari, yang saya mau lengkapi kepada Anda sebagai jemaat. Jadi expectation itu sangat penting saudara. Amin. Hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan yang masih berhubungannya dengan family. Family saudara yang judulnya adalah hadirat Tuhan dan pimpinan Tuhan. Hadirat Tuhan dan pimpinan Tuhan dalam keluarga. Amin saudara. Keluarga itu sangat penting sekali. Hadirat Tuhan sangat penting sekali. Kalau boleh saya akan mulai dengan 1-2 kesaksian saudara. Waktu saya di rumah sakit itu Tuhan pakai saya untuk memberikan kabar baik kepada mereka. Dengan bantuan Roh Kudus, saudara, Tuhan itu luar biasa. Saya kenal dengan mereka semua. Kalau saya katakan kenal itu saya tahu nama mereka. Saya tanya nama mereka, saudara. Dan salah satu pengalaman itu kira-kira jam 11:30 malam ya. Infus yang ditaruh di tangan saya di sini itu sakit, saudara. Jadi kalau goyang sedikit sakit, goyang sedikit sakit. Lalu saya panggil nurse untuk datang, untuk ganti dan dipindah lah begitu ya. Lalu yang datang itu 2 nurse, bukan sembarang nurse, bukan room nurse, tapi RN, registered nurse. 2 orang yang datang, yang satu yang biasa melayani saya, perempuan yang sudah cukup ada umur, yang satu ini anak muda, pria, saudara. Lalu dia yang cari vein-nya, uratnya di mana, lalu dapat di sini, saudara. Lalu dia yang satu memperhatikan, yang satu melakukan ya. Lalu saya ini waktu dipasang IV itu ya, itu nggak dapat saudara, uratnya nggak dapat. Jadi dia korek. Saya ini biasanya nggak apa-apa. Saya ini orangnya tahan sakit saudara. Sejak saya masih muda, saya sering nyumbang darah. Setahun bisa 4 kali, 5 kali saya dapat penghargaan dari Red Cross saudara. Jadi disuntik atau nyumbang darah buat saya itu udah biasa. Tapi kali ini sakitnya bukan main. Saya sampai sampai
Lalu nurse yang di sebelah sini pegang tangan saya, it's okay Mr. Tan, it's okay Mr. Tan, just take a deep breath. Gue udah tarik deep breath dari tadi ini ya, sakitnya bukan main. Tapi dia tetap, saya sambil lihat begitu ya, dia korek gitu. Akhirnya dia bilang, nurse yang di sebelah kanan saya, dia bilang, oh, it's okay, I'll take over. Jadi ternyata itu RN si RN, tapi masih trainee, saudara. Jadi akhirnya dicabut, darahnya keluar sebentar, lalu ditangani oleh nurse yang satunya berpengalaman dan semuanya ini beres ya. Nah nurse yang tadi, yang masih muda itu, yang masih trainee itu, dia berdiri di kaki, di ranjang saya, bagian kaki ya. Dia berdiri begini saudara. Kayaknya nervous dia, takut ya. Sambil saya dirawat di sini, diganti semuanya, saya berdoa. Lalu saya lihat ke orang ini. Saya panggil namanya, mungkin saya nggak perlu sebutkan namanya lah ya. Saya bilang, I'm okay, jangan khawatir, saya okay. Dia kelihatannya udah lebih lega. Terus saya ngomong lagi, don't blame yourself. Setiap orang punya kesempatan untuk belajar. Jadi Anda belajar lagi ya, nggak apa-apa. Don't worry about me, I'm okay. Oh, thank you Mr. Tan, thank you Mr. Tan. Lalu dia nurse yang di sini rawat saya sampai udah beres semuanya. Tapi di sini bagian satu lagi ini ada luka, saudara, ada luka, dan saya bilang bisa nggak saya minta band-aid yang kecil, dan karena ada luka di sini, band-aidnya itu bukan band-aid yang tertutup ya, tapi band-aid yang seperti ada jala-jalanya begitu ya, yang ada ruangannya ya. Nah ini nurse yang satu sudah keluar, nurse yang tadi itu yang masih muda, dia buka band-aidnya itu, dan for some reason nggak mau nempel di sini, saudara. Dia tempel. Dia bilang, it's strange katanya, it's strange, why it doesn't stick? Saya lihat, oh iya ya, kenapa ya? Nggak taunya karena dia saking nervousnya, yang ditempel di sini itu yang plastiknya. Yang band-aid yang mesti ditempel di sini, dia buang. Saya bilang, kayaknya kebalik deh tuh. Tapi sebelum dia sadar, dia telepon, dia agak nervous gitu. Jadi dia page nurse yang satunya lagi. Dia telepon ini, can you help me with the band-aid? Band-aid? Saya dengar, ya band-aid. Lalu sampai waktu dia datang, belum sampai masuk ke kamar saya bilang, ini kayaknya kebalik nih. Oh ya, I'm sorry Mr. Tan, I'm sorry Mr. Tan. Tempel lagi, jadi terus akhirnya nurse yang satunya datang ya. Jadi kita pada saat itu for some reason ya, ini karena pekerjaan Roh Kudus, saudara. itu Biden udah jam 12 malam ya. Itu saya bisa tertawa, kita bertiga ketawa. Saya bilang, this is a tear of joy. Saya bilang, it's okay, why don't you rest? Saya bilang. Jadi udah saya tidur, kira-kira jam 4:30 nurse yang muda itu datang lagi ke kamar saya karena mesti ganti IV bag. Karena sudah habis ya, mesti diganti. Itu kan gampang karena sudah ada di sini ya, jadi tinggal diganti. Good morning Mr. Tan, good morning, I need to replace the IV bag. Sure. Oh, dia ganti, saya juga masih ngantuk-ngantuk, saudara. Lalu saya ngomong beberapa kata sama dia, lalu sudah selesai, gampang kan itu ya, dia keluar. Tapi waktu dia keluar, Tuhan taruh sesuatu dalam hati saya untuk berdoa buat dia. Dan waktu saya berdoa buat dia, itu saya dapat firman buat dia. Tapi bagaimana menyampaikannya? Karena saya tahu jam 7:30 pagi dia sudah shiftnya, dia sudah habis dan dia sudah pulang. Dan bagaimana ya kalau nggak ada kepentingannya kan nggak akan balik lagi ya. Tapi ya udah, saya berdoa aja buat dia. Saya berdoa. Kira-kira 10 menit, 15 menit kemudian, saya punya mesin itu beep, saudara. Beep. Oh, saya panggil nurse, dia datang lagi. Oh, I'm sorry Mr. Tan, katanya. Nggak tahu kenapa nih mesinnya bunyi. Dia cuma pencet 2 tombol. Tak. It's okay now, katanya. Terus saya bilang, saya panggil namanya. Menurut saya nggak kebetulan. Waktu tadi kamu pergi, saya berdoa buat kamu. Dan waktu saya berdoa buat kamu, saya dapat firman yang Tuhan berikan melalui saya buat kamu. Kamu mau dengar? Itu jam 5 pagi ya, dia berdiri begini lagi, saudara. Yes, Mr. Tan. Lalu saya sampaikan firman Tuhan. Dia diam. Saya pikir ngerti apa enggak nih orang ya. Let me repeat, saya bilang, saya sampaikan lagi. Dia mengangguk-angguk, dia bilang, thank you Mr. Tan. This is an experience that I will never forget.
Next year I will get married. And ini adalah satu hal, saya percaya mesin ini mestinya nggak bunyi. Mesin ini bunyi supaya saya kembali dan supaya Anda bisa menyampaikan apa yang Tuhan berikan buat saya. Haleluya. Jadi saudara, kita mesti tahu di dalam hadirat Tuhan dan bagaimana Tuhan pimpin kita dalam keluarga, itu Tuhan pimpin melalui dalam hati kita juga. Kadang-kadang attitude kita itu nggak suka, sikap kita nggak suka, dalamnya nggak suka, dalamnya udah mulai ngomel dulu. Pernah nggak begitu? Saya waktu didorong dari emergency room masuk ke kamar saya kecewa karena apa? Saya ada roommate. Maunya kan sendiri ya. Ada roommate, dan roommate saya itu orang yang sudah at the border pakai ventilator. Kalau orang pakai oksigen itu biasanya oksigen yang cuma ada di sini ya, itu tanknya itu 7 liter. Roommate saya itu tanknya yang besar, yang 45 liter, yang oksigennya itu ditutup sehingga itu nyemprot kenceng sekali. Itu kalau dipasang di sini nggak bisa ngomong, saudara. Kalau pakai yang hanya selang di sini aja masih bisa ngomong, ini nggak bisa ngomong. Saya pikir, aduh, saya nggak seneng ya, komplain Tuhan. Kok ditaruh bukan di kamar khusus, kamar spesial, tapi kalau ditaruh ada roommate nih. Tapi terus saya ingat nggak ada yang kebetulan. Nggak lama kemudian dia oksigennya diputus. Dilepas, ya. Jadi saya bisa kenalan sama dia. What's your name? Herman Mario, katanya gitu. Orang Hispanik. Oh, orang Hispanik ya. Saya bilang, my name is Pablo. Hai Pablo. Jadi kenalan, saudara. Singkat cerita, saudara, orang yang tadinya at the brink of using ventilator sembuh. Sembuh, puji Tuhan, saudara. Waktu saya disuruh pulang sama dokter, dia bilang, I'm glad for you, but I'm sad, katanya. I will miss you. Saya bilang, kamu kan sebentar lagi juga keluar. Ya memang beberapa jam kemudian dia akan disuruh pulang juga. Sembuh dia, saudara. Jadi, hadirat Tuhan itu sebetulnya bukan hanya di dalam rumah, tapi di luar rumah. Bukan hanya di dalam gereja, tapi di luar gereja. Dan sebaliknya, saudara, hadirat Tuhan itu bukan hanya di luar, tapi juga di dalam. Karena apa? Karena ada kalanya orang kalau di dalam rumah sendiri itu kurang bisa ngalamin, kurang bisa percaya, kurang bisa beriman, saudara. Jadi saya mau ajak saudara untuk saat ini melihat daripada firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh hamba-hamba Tuhan yang sudah senior di dalam Alkitab, di mana kita bisa belajar. Amin. Kita akan lihat dalam buku Yosua. Dalam buku Yosua pasal 24 ayat yang ke-14b dituliskan demikian. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus hati, dengan tulus ikhlas dan apa saudara? Dengan tulus ikhlas itu bicara mengenai sikap. Dan setia itu bukan setahun 2 tahun. Setia itu selamanya, saudara, membuat komitmen, setia. Jauhkanlah Allah huruf kecil yang kepadanya nenek moyangmu. Nenek moyang itu bicara mengenai leluhur, bicara mengenai ancestor, bicara mengenai apa saudara? Generasi, ya. Jadi di sini kita lihat, jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah hanya kepada Tuhan. Jangan menyembah kepada Allah-Allah itu. Jangan menyembah berhala. Nah, saya mau beritahu kepada saudara, di pasal 24 ini, waktu Yosua bicara demikian, dia itu sudah nggak muda lagi, dia sudah tua. Nggak lama lagi dia akan meninggal. Jadi apa yang kita baca di sini, ini adalah pesan dari Yosua waktu dia sudah tua. Waktu dia sudah mengalami segala macam asam garam, waktu dia ngalamin kesulitan, waktu dia diolok-olok, waktu dia dilecehkan sama ke-10 teman-teman pengintai lainnya. Itu Yosua mengalami semuanya itu, saudara. Jadi pada masa tuanya, pada masa tua, saya percaya kita di sini perlu belajar dari orang-orang yang berhikmat, yang sudah tua, saudara.
Saya katakan orang-orang yang sudah tua dan berhikmat karena ada orang yang sudah tua nggak berhikmat. Ada orang bahasa Indonesia tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Nggak benar saudara. Jadi bukan berarti usia itu menjamin Anda berhikmat. Yang memberikan berhikmat itu karena apa? Karena takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan. Oke? Nah, sebelum saya membahas ini, saya ingin tambahkan 2 contoh aja. Di Alkitab itu ada 2 orang yang sudah pada masa tuanya, ini kalau diukur secara pengalaman dan secara keberhasilan, ini 2 orang ini adalah orang-orang yang sangat berhasil. Dan di dalam buku Mazmur ya kebanyakan itu ditulis oleh Daud ya. Tapi ada 2 pasal yang nggak ditulis oleh Daud. Yang pertama itu ditulis oleh Salomo yang akan saya bacakan di sini ya. Salomo pada masa tua, coba katakan pada masa tua. Pada masa tuanya dia tuliskan di dalam buku Mazmur 127, dituliskan di sini nyanyian ziarah Salomo. Dia bilang begini, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah dalam bahasa Ibraninya bayit, artinya apa? Family. Oke. Hadirat Tuhan dan pimpinan Tuhan dalam keluarga. Jadi setelah Salomo ini pada masa tuanya, apa yang dia mau, dia dapat semuanya. Bukan cuma kekayaan. Istri aja 300, gundik 700. Saudara, istana yang semuanya dari emas. Dilapis emas atau emas murni, macam-macam semuanya saudara. Dia katakan ini pada masa tuanya ya. Are you with me? Pada masa tua, udah berhasil. Kalau orang Amerika bilang, oh you have arrived. Belum tentu sudah arrive. Ini orang sudah arrive. Mau apa aja ada, apa yang ada di pikiranku aku bisa dapat. Tapi dikatakan, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, membangun keluarga, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi saya nggak perlu membahas dengan lebih detail. Saya mau menghimbau Anda semua untuk baca Mazmur pasal 127. Nggak banyak saudara, hanya ada 5 ayat di situ. Dan itu bicara mengenai keluarga, mengenai kota, mengenai bisnis, mengenai berkat, mengenai anak-anak. Anda lihat di situ. Yang kedua, saudara, itu saya belajar dari Musa, hamba Tuhan yang berhasil juga. Dia banyak mujizat, mengalami dipakai Tuhan dalam signs and wonders and miracle. Itu ditulis juga dalam buku Mazmur. Jadi nggak semua Mazmur itu ditulis oleh Daud, kebanyakan ditulis oleh Daud. Mazmur 90 ayat yang pertama, doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Wow. Anda dengarkan ini? Ini doanya Musa abdi Allah. Dituliskan demikian. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-menurun. Are you with me? Jadi kalau bicara mengenai hadirat Tuhan dan pimpinan Tuhan, jangan hanya pikirkan hidup buat kita sendiri, buat Anda sendiri, jangan saudara. Jangan pikirkan mengenai bisnis sendiri, fokus di bisnis, fokus di karir, fokus di profession Anda, fokus di posisi Anda, fokus di jabatan Anda. No, fokus kepada the next generation. Are you with me? Ya? Anak-anak saudara adalah warisan yang sangat besar. Uang bisa hilang, uang bisa dicari lagi. Amin saudara. Kalau fokusnya di uang, di Amsal dituliskan, maka ia akan tiba-tiba bersayap dan akan terbang seperti Raja Wali. Sekali lagi saya bukan berpantun, itu di Amsal. Kamu cari perhatikan uang, terus tiba-tiba bersayap. Sekejap aja hilang, sebentar hilang. Ada orang-orang yang main stok, untung, sekejap, bersayap uangnya. Hilang. Bisa kembali lagi, puji Tuhan. Hikmat yang saya mau berikan pada Anda, fokus kepada Tuhan,
dan pelajari dengan baik-baik. Saya nggak anti stok, saya nggak anti kripto, saya nggak anti investment, tapi kita perlu tahu bahwa apa yang kita belajar dari Salomo, apa yang kita belajar dari Musa. Are you still with me? Musa berkata demikian, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajarilah kita menghitung. Kalau dihitung berarti apa saudara? Pakai 1, 2, 3 gitu ya. Kita biasanya panggil hari itu bukan hari yang kelima, hari yang ke-6, hari yang kita, sekarang hari Minggu. Padahal ini adalah hari yang pertama. Are you with me? Di dalam buku Kejadian nggak disebutkan hari namanya, tapi numbers-nya. Disebutkan hari yang pertama. Itulah hari yang kedua. Ya, waktu Tuhan menciptakan manusia itulah hari yang ke-6. Ya, oke. Ajar kami hitung hari-hari kita. Supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Nah, Yosua pada saat usia tuanya, dan Yosua ini adalah muridnya Musa. Dia sudah bersama-sama dengan Musa. Musa naik gunung, dia ikut naik gunung. Tapi waktu di tengah-tengah, kamu tunggu sini ya. Jadi kalau kira-kira kalau Musa puasa 40 hari, ya dia keroncongan juga lah perutnya. Karena dia nunggu ini mana ya, aku punya bos kok nggak turun-turun ya. Dia berdoa juga kira-kira. Jadi bicara mengenai mentor, mengenai visi, Yosua tahu semuanya. Dia sudah melihat banyak hal, mengalami banyak hal. Dia melihat bagaimana Musa marah sekali waktu dia turun gunung dan melihat orang Israel menyembah berhala. Menyembah golden calf, apa itu, anak lembu emas ya. Dan Musa waktu turun dia bawa 2 loh batu yang ada 10 perintah Allah, dia lemparkan kepada anak lembu emas itu, saudara, yang adalah penyembahan berhala. Question, apakah Anda punya penyembah? Anda ada sesuatu yang Anda jadikan sebagai berhala, tanpa sadar Anda sembah. Saya nggak tahu, mungkin Anda punya jimat, orang Indonesia ada yang punya jimat. Anda yang di internet, Anda kalau punya jimat, Anda perlu tahu Tuhan nggak berkenan. Ada orang-orang yang punya jimat. Dulu papi saya punya jimat, bukan hanya satu, ada beberapa. Waktu dia terima Tuhan, saya tanya kepada papi saya, papi punya jimat? Oh ada. Papi nanti kasih saya ya. Ya. Lalu begitu sampai di rumah, dia kasih saya semuanya, saya doakan, saya bakar, saya buang. Jadi ada, apakah orang Indonesia kita nggak tahu ya, kelihatannya Kristen tapi ada yang masih punya jimat. Are you with me? Tuhan nggak berkenan. Sekali lagi Tuhan nggak berkenan. Tapi apakah itu berhala? Berhala itu adalah object of worship. Berhala itu adalah sesuatu atau seseorang yang secara buta ya, membabi buta itu Anda puja. Orang atau barang, sesuatu, itu menyembah berhala. Ada orang yang menyembah artis, Anda kalau lihat itu ada orang yang sampai histeris, teriak-teriak, wah ada selebritis, ada star yang, wah, macam-macam saudara, tanpa sadar itu bisa menjadi idol. Itu sebabnya dikatakan program yang ada apa saudara? Yes, you got it, American Idol, Indonesian Idol, French Idol, whatever idol. Be careful saudara, ada yang Anda mengutamakan pekerjaan Anda, atau status Anda, atau uang Anda, atau walaupun anak itu adalah berkat dari Tuhan, bisa-bisa anak itu menjadi berhalanya Anda. Nah, di ayat yang ke-15, Yosua meneruskan demikian. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilih, katakan pilih. Lagi katakan pilih. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah, huruf kecil A, yang kepadanya nenek moyangmu, sekali lagi nenek moyang bicara mengenai generasi sebelumnya ya, beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tapi, katakan tapi. Nah di sini saudara, Yosua pada masa tuanya dia memilih dan dia membuat keputusan.
Dia memilih dan dia membuat keputusan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Anda nggak usah nunggu sampai Anda tua, baru membuat keputusan. Anda pilih sekarang, Anda buat keputusan sekarang. Are you still with me? Buat keputusan saat ini. Nah saudara, saya melihat ini adalah satu ayat yang saya percaya ini adalah salah satu ayat favoritnya Pastor John di Amsal 3 ayat 5 dan 6. Ya. Dikatakan demikian, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jadi pertama percaya. Tapi percayanya itu bukan separuh-separuh, percayalah kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Saudara, waktu saya mengalami heart rate saya, detak jantung saya menurun sampai 30, saudara, saya nggak bingung, saya nggak takut, saya nggak panik, sama sekali nggak, saudara. Karena saya percaya kepada Tuhan. Saya percaya, Paulus itu mengatakan, bagiku mati adalah keuntungan dan hidup adalah Kristus. Jadi saya tenang, bukan ditenang-tenangin. Enggak, benar-benar saudara, percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan, bukan setengah-setengah, dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Biasanya kita punya pengertian, kita punya pengalaman masa lalu. Dan yang keenam, akuilah, katakan akuilah. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan apa? Meluruskan jalanmu. Jadi akui, involve. Jadi akui itu bukan hanya ngaku, ya Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Mengakui itu artinya Anda mengizinkan Tuhan menjadi pilot di dalam pesawat Anda, dia menjadi driver di dalam mobil Anda, dia menjadi CEO di perusahaan Anda, dia menjadi bos dalam hidup kita. Kita adalah anak-anaknya Tuhan. Akuilah, jadi melibatkan, katakan melibatkan. Bukan hanya mengaku, saya ngaku, Yesus Tuhan, saya mengaku. Libatkan, izinkan Tuhan. Anda membuat keputusan, Anda tanya Tuhan. Anda minta Roh Kudus, katakan Roh Kudus. Roh Kudus itu ada bersama-sama dengan kita. Ini adalah salah satu pribadi yang jarang diperhatikan oleh banyak orang Kristen sekalipun. Ada orang hanya berdoa kepada Allah Bapa. Hanya ada orang yang hanya bicara kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bicara dengan jelas bahwa aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Kamu jangan khawatir, tapi aku akan mengirim Roh Kudus yang bersama-sama dengan kamu. Kamu berdoa kepada Roh Kudus, minta Roh Kudus pimpin. Akuilah dia, maka dia akan memimpin setiap strategi, setiap keputusan, setiap rencana yang Anda ada. Amin, saudara? Are you still with me? Jadi saudara, saya percaya di sini bahwa setiap janji yang Tuhan sudah berikan buat Anda, menuntut Anda dan saya untuk membuat keputusan. Jadi ada janji-janji yang Tuhan berikan kepada saudara semua dan kepada saya, kepada kita ya, ada janji-janji. Kalau ada saudara yang berpikir, saya belum pernah dinubuatin, bukan hanya janji-janji melalui nubuatan yang disampaikan oleh para nabi yang kita pernah undang, tapi di Alkitab saudara itu adalah janjinya Tuhan. Janjinya Tuhan. Anda baca, itu ada banyak janji-janji Tuhan. Jadi semua janjinya Tuhan, setiap janji Tuhan yang buat saudara itu menuntut, demand, katakan demand, menuntut Anda dan saya untuk membuat keputusan. Keputusan yang Anda dan saya ambil menghasilkan arah. Dia akan meluruskan jalanmu. Jadi waktu kita membuat keputusan, maka dia akan meluruskan jalanmu. Yang tadinya mau menyimpang sedikit, yang tadinya mau pakai pengertian sedikit, diluruskan sama Tuhan. Jadi saudara, dalam keluarga itu sangat penting suami dan istri sehati. Suami dan istri dan anak-anak sehati. Di dalam gereja perlu Anda di Kersel sehati, jemaat Tuhan sehati, berdoa sehati, sepikir, sejiwa, satu roh, maka hadirat Tuhan turun di tengah-tengah Anda. Jadi saudara perlu tahu bahwa setiap keputusan yang Anda buat menentukan arah mana yang akan Anda ambil.
Jangan salah pilih, jangan salah membuat keputusan, ya. Jangan salah membuat keputusan. Nah, setiap arah itu Anda bisa dapat. Anda nggak bisa dapat arah itu langsung semuanya sampai yang selesai, sampai akhir hidup Anda. Nggak akan terjadi. Di dalam Alkitab polanya nggak demikian. Abraham nggak dikasih tahu semuanya. Elisa yang adalah hamba Tuhan yang mendapat, Nabi Tuhan yang mendapat urapan 2 kali lipat, dia juga nggak tahu semuanya. Ada yang dia nggak tahu. Are you still with me? Jadi saudara perlu tahu bahwa kalau dikatakan kita itu mendapat arah itu bisa didapatkan itu step by step. Step by. Jadi kita nggak bisa tahu arah semuanya kalau kita nggak mau step, kalau kita nggak mau melangkah, kalau kita nggak mau pilih, kalau kita nggak mau buat keputusan, dan kita nggak mau melangkah. Karena ada orang yang berpikir demikian, saya dapat nubuatan, haleluya, gue nggak perlu ngapa-ngapain. Saya dapat janji Tuhan, ya pasti akan terjadilah. Karena kita nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Saudara, kita perlu ngapa-ngapain. Saya mau meluruskan ada orang-orang yang mempunyai pengertian yang seperti ini. The finished work of the cross. Apakah itu betul? Itu betul, sangat betul, dan tepat sekali, saudara. Tapi di satu sisi, there is the unfinished business that man needs to do. Are you with me? Pekerjaan Yesus di kayu salib, karya Kristus di kayu salib sudah selesai. Ya, tapi Kristus minta kita untuk melakukan bagiannya kita. Bukan berarti kita diam aja, saudara. Itu perlu diluruskan, perlu mengerti, saudara. Jadi arah selalu diperoleh satu langkah demi satu langkah. Nah, saudara, di dalam buku Amsal ini dituliskan, jangan bergantung kepada pengertianmu sendiri. Kenapa? Mau tahu apa enggak? Karena ya, di Amsal 21 ayat 2, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Jadi menurut saya ya benar. Menurut saya semuanya benar. Until istri saya bilang, Paul, kadang-kadang istri itu kalau bicara ya nadanya aja kita udah tahu. Kayaknya gue mau dikoreksi nih. Jadi baca ayat-ayat firman Tuhan, jadi menurut setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tapi Tuhanlah yang menguji hati. Nah, ayat berikutnya di sini, oh Jesus help me. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih yang ada di sini maupun yang lihat di internet, saya mau beritahu dengan terus terang boleh? Oke. Tuhan itu enggak melangkah buat Anda. Enggak. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Dia order, ya. Tapi dia enggak melakukan buat Anda. Dia enggak melangkah buat Anda. Tuhan tidak mengambil langkah untuk Anda. Kira-kira Tuhan ngomongnya tuh begini, aduh, aku berusaha untuk supaya janji-janji yang aku berikan kepada kamu, supaya terjadi, tapi kamu gak mau ngambil langkah sih. Are you with me? Jadi kita perlu mengambil langkah. Untuk mengambil langkah perlu iman. Buat keputusan dan perlu iman, karena gak semuanya saudara tahu, gak semuanya saya tahu. Makanya kita perlu iman. Iman datang dari pendengaran. Pendengaran supaya bisa dengar kita berdoa. Are you with me? Nah, ada 3 hal yang saya ingin bagikan kepada Anda. 3 hal yang mempengaruhi keputusan Anda. Tadi saya katakan keputusan akan menghasilkan arah. Are you with me?
Oke, dalam keluarga begitu, hadirat Tuhan dan pimpinan Tuhan. Hadirat Tuhan, the presence of God. The presence of God. Di dinding di kamarnya Sharon itu ada stiker yang dia taruh. Saya lihat dan saya foto di situ. Kata-katanya simple sekali. Kata-katanya begini. The fragrance of His presence. Wangi-wangian hadirat Tuhan. Lalu di bawahnya ada tulisan, orang akan tahu, they know that you have been with the Lord. Mereka tahu bahwa Anda sudah bersama-sama dengan Tuhan. Jadi hadirat Tuhan itu bukannya sekedar ngafal ayat. Hadirat Tuhan bukan hanya sekedar tahu khotbah atau melayani dengan sibuk sekalipun. Tuhan itu nomor 1 di atas pelayanan saudara. Di atas bisnis, di atas keluarga, Tuhan itu selalu nomor 1. Jadi ada 3 hal yang mempengaruhi keputusan Anda. Yang pertama, jangan izinkan masa lalu Anda menentukan keputusan-keputusan Anda. Masa lalu, di dalam keluarga. Sambil jalan, ya, sambil menghadapi hidup ini, karena di dalam hidup ini kita mengalami transisi demi transisi demi transisi demi transisi untuk mengalami apa saudara? Untuk mengalami season atau masa yang baru. Dan ini yang akan saya khotbahkan 3 minggu berturut-turut mulai minggu depan. Transisi, katakan transisi. Jangan sampai Anda nggak hadir saudara, jangan sampai miss. Karena saya membangun untuk bahkan apa yang akan saya sampaikan bulan Januari yang akan datang. Sesuai dengan visi yang Tuhan sudah berikan untuk gerejanya. Amin. Jadi jangan izinkan masa lalu Anda menentukan keputusan-keputusan Anda. Ada orang yang buat keputusan karena marah, karena kecewa, karena dilukai, karena pahit. Saya mau nanya sama Anda, will you allow your bitterness to affect your destiny? Will you affect your anger to affect your destiny? Will you affect somebody's gossip to affect your destiny? Are you with me? Saya nggak mau, saudara. Jadi pikiran kita itu biasanya mulai percaya, ini cara bekerjanya pikiran kita ya. Biasanya itu pikiran kita mulai percaya itu bahwa Tuhan akan melakukan ini, Tuhan melakukan itu, karena saya udah tahu, saya udah ikut Tuhan sekian tahun, pastilah begini aja, pastilah begitu aja. Oh no, saudara, jangan izinkan masa lalu Anda menentukan keputusan Anda. Tuhan itu nggak pernah berubah, karakternya Tuhan nggak pernah berubah. Tuhan mengasihi, yes. Apakah Tuhan penyayang? Yes. Dari perjanjian lama Tuhan penyayang? Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru Tuhan pengasih dan penyayang? Jawab dong saudara. Dari perjanjian lama Tuhan penuh kasih karunia. Perjanjian baru Tuhan punya kasih karunia. Tuhan gak pernah berubah. Karakternya Tuhan tidak pernah berubah. Tapi aktivitasnya Tuhan itu gak bisa diduga. Gak bisa diduga-duga saudara. Anda baca waktu Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Dia yang adalah buah sulung. Dia yang adalah gambar dari Tuhan sendiri yang menjadi manusia, dia itu waktu bertindak macam-macam itu, waduh saudara nggak bisa diduga, banyak sekali yang nggak bisa diduga. Kalau saudara jadi murid-muridnya, kalau kita ini ikut sama-sama dengan Yesus waktu Yesus ada di dunia ini saudara, itu kira-kira setiap hari kita deg-degan loh saudara. Bener, ada banyak 5.000 orang, baru yang laki-laki doang, belum termasuk yang wanita, belum termasuk yang anak-anak. Lalu Tuhan ngomong sama Anda, Handi, Susi, kamu kasih makan mereka. Pak Narto ya, aku Handi, Susi, Pak Narto, Bu Dewi, ya, Pak Rudi, Bu Shirley, pilihlah 12 orang. Kamu kasih makan mereka ya. Betul. Saudara, ngelayanin orang yang lapar itu bahaya saudara. I want the food now. Makanya waitress itu kerjanya stres.
Orang kalau udah lapar, waduh ini kok lama banget, tambah lapar. Baunya makanan dari orang di meja sebelah udah terhirup. Tambah lapar lagi saudara. Nah bayangkan ada mungkin 10-15 ribu orang yang lagi lapar. Tuhan suruh Anda untuk kasih makan mereka. Deg-degan apa enggak saudara? Cari sana ini dapat cuma 5 roti 2 ikan. Terus udah gitu gayanya begini lagi. Yang ada cuma ini. Apakah artinya? Itu bergantung dengan pengertianmu sendiri. Ya. Bawa kepada Yesus. Dia akan multiply. Dan itu cuma salah satu contoh. Saudara bisa bayangkan ada orang yang datang kepada Yesus. Ini temannya Maria dan Marta. Waktu ketemu sama Yesus dia bilang, oh sahabatmu Lazarus sakit keras, hampir mati. Anda murid-muridnya, Anda bersama-sama di situ. Ayo kita pergi. Mungkin Anda pikir Anda lebih rohani dari Yesus. Oh, ada yang belum nangkep. Anda bersama-sama dengan Yesus ya. Oke. Anda muridnya Yesus nih ya. Saudaramu sakit, yang kamu kasihi. Temanmu yang kau kasihi. Waduh, bukan hanya temannya, yang engkau kasihi. Hopeng. Waduh, deket bener ya. Sakit keras. Anda, yuk kita pergi, yuk Pastor Tom, yuk kita pergi, yuk. Oh, itu maksud saya, kita kadang-kadang merasa lebih rohani. Tuhan Yesus diam aja. Tunggu 2 hari, bukan 2 jam, 2 hari. Kita kalau dengar orang sakit langsung drive ke ICU, boom. Ternyata kok kayaknya, kenapa ya? Sampai mati dia. Sampai mati. Baru Tuhan Yesus bilang, Lazarus sudah tertidur. Nah bahasanya Yesus itu lain lagi saudara. Dia nggak langsung bilang mati, tertidur. Murid-muridnya kita mikirnya, kalau tidur pasti panasnya turun, masih sembuh lah ini. Nggak ngerti-ngerti. Udah mati, maksud gua mati. Udah mati, Yesus bilang, ayo sekarang kita ke sana. Lalu Thomas bilang, mari kita pergi ke sana bersama-sama supaya kita mati bareng-bareng. Baca. Ya. Jadi kalau kita ikut Yesus itu deg-degan loh saudara. Maksud saya begini ya, poin ini apa? Poin yang saya mau ingatkan kepada saudara, karakter Tuhan tidak pernah berubah. Di Maliaki dituliskan, I am the God, I change not. Jadi dia nggak pernah berubah. Tapi aktivitasnya itu kita nggak bisa duga, caranya nggak bisa duga. Saya melihat ada hambanya Naaman, pernah baca ceritanya Naaman? Naaman itu perwira jenderal ya, panglima tertinggi, pangdam mungkin ya sekarang dari Raja Syria itu kena kusta. Dan di situ ada hambanya, hamba yang tawanan. Tawanan itu berarti diculik, dipisahkan dari orang tua, dari teman-teman, suruh jadi hambanya Naaman dan keluarganya. Are you still with me? Oke. Tapi waktu dia lihat, kenapa ini? Kok tuannya nggak bisa masuk nih? Kenapa kok cuman dari luar aja? Biasanya kalau pulang langsung datang anaknya hak, daddy, ini kok cuma dari luar aja dan ngomong dari jauh. Ma, saya nggak bisa masuk. Kenapa? Kok aneh ya? Baru dari dokter ma. Dokternya bilang aku kena kusta. Wah, kusta pada saat itu penyakit yang nggak bisa disembuhkan, yang tangannya bisa lepas. Banyak bagian-bagian tubuh yang bisa lepas. Saya pernah mengunjungi orang-orang yang pernah sakit kusta di Surabaya. Itu waduh saudara ngelihatnya nggak enak saudara. Nah ini bujangnya ini waktu melihat, wah kena kusta. Saya nggak tahu apa yang ada di dalam pikiran Anda. Kalau Anda jadi orang yang disakiti, dilukai, dikecewakan, dislender, bahkan ini bukan cuma itu aja, ditawan. Mungkin pikiran yang ada dalam pikiran kita, rasain loh. Gua gak salah apa-apa ditawan. Biar semuanya keluarga kena juga deh. Ada yang begitu. Masa lalu menentukan keputusan-keputusan Anda. Hambanya Elisa gak begitu. Dia ngomong sama istri Naaman. Di Israel itu ada nabi yang bisa menyembuhkan. Listen to me.
Apa yang Anda alamin dalam hidup ini, Anda harus beroperasi with the exact opposite spirit. Katakan opposite spirit. Ini adalah prinsip. Kita nggak bisa berperang rohani ya, spiritual warfare pakai perasaan kita. Exact opposite spirit. Yang berlawanan. Are you with me? Jadi kalau ada orang yang nggak baik sama Anda berlaku baik. Ada orang yang nggak ramah sama saudara, Anda ramah. Ada orang yang gosip kepada Anda stop. Wah itu maaf ya, saya nggak ikut-ikut. Itu bukan urusan saya. Kalau orangnya mau cerita lagi, kalau mau ya ngomong aja sama yang bersangkutan. Oke? And Anda dengan opposite spirit. Hambanya Naaman beroperasi berdasarkan opposite spirit. Enggak berdasarkan pengalaman masa lalu. Oh Jesus. Yang kedua, jangan izinkan tekanan saat ini menentukan keputusan-keputusan Anda. Di dalam pribadi, di dalam keluarga, pasti ada tantangan, ada tekanan, apalagi sekarang ini. Tantangannya, perhatikan. Oh, this is very important. Sekarang ini ada, kalau Anda lihat mengenai keluarga, mengenai education, makanya saya katakan kalau ada yang nggak peduli mengenai education atau government atau business atau apa semuanya itu, atau kita hanya pilih-pilih aja kalau ini boleh, kalau itu nggak boleh. Firman Tuhan itu nggak begitu. Firman Tuhan itu semuanya. Are you with me? Are you with me? Benar ya? Jadi kita ini perlu tahu betul-betul saudara bahwa apa yang terjadi ini saudara membuat waktu kita membuat keputusan itu jangan berdasarkan tekanan. Sekarang ini ada CRT, Critical Race Theory, ada apa lagi? Marxism yang ditekankan di Amerika sekarang ini, ada socialism, ada LGBTQ, abortion sudah lama, saudara. Ini hal-hal yang kita nggak biasanya dengar dulunya, yang memecah belah, BLM, lagi apa macam semua. Saudara, kita nggak bisa diam aja. Yang penting gue hari Minggu ke gereja. Come on, hello. Are you with me? Nangkep ya? Kita nggak bisa cuek-cuek aja. No. Jadi itu adalah pressure. Oke? Saya mau nanya. Zaman berubah, tantangannya berubah. Tapi prinsip nggak pernah berubah. Jangan Anda pikir sekarang ini zamannya lebih susah daripada yang dulu. Zamannya beda, lebih susah. Menurut saya susahnya sama, saudara. Zaman mengenai LGBTQ, Anda kalau baca di Korintus, Paulus melihat, menyaksikan, dan dia deal dengan orang-orang yang demikian. Gereja di Korintus, baca saudara. Dia tahu semuanya. Dia punya pengalaman, dia bisa memberikan direction. Kalau saudara hidup di zamannya Musa, Anda bisa perhatikan, susah apa enggak kalau Anda punya anak laki-laki, harus dibunuh. Usia 2 tahun ke bawah, bunuh. Jadi sekarang ini, makanya yang saya ajarkan itu prinsip firman Tuhan yang Anda nggak bisa goyah. Perasaan bisa berubah, perasaan bisa menipu Anda, emosi bisa menipu Anda, pendengaran Anda bisa menipu Anda, perasaan Anda, your feeling bisa menipu Anda. Tapi prinsip, kembali lagi pada prinsip. Biarpun Anda ngalamin tekanan, Anda nggak akan goyang. Anda tahu prinsipnya. Oh, Jesus. Oke. Ada orang-orang yang terus-menerus hidupnya hanya di masa yang sekarang dan nggak mau melihat janji-janjinya Tuhan di masa yang akan datang. Jadi picik. Pokoknya sekarang aja. Lihat janjinya Tuhan dong. Is this it? No. Tuhan punya rencana yang besar. Yang terakhir, oh Jesus. Izinkan, saudara?
Janji-janji Tuhan atas diri Anda menentukan keputusan-keputusan Anda di dalam keluarga. Let your future impact your present, not your past. Biarkan masa depan Anda, masa depannya gimana? Lihat janji Tuhan buat saudara, lihat janji Tuhan buat keluarga Anda. Maka dia akan pimpin saudara. Tapi jangan bergantung kepada kekuatanmu sendiri. Amin saudara. Maka dia akan meluruskan jalanmu. Tuhan memberikan janji-janji yang profetik. Setiap situasi Anda tetap bersandar kepada Tuhan. Bisa kaget, bisa gak enak sesaat, tapi bersandar kepada Tuhan. Bersandar kepada Tuhan. Amin saudara, mari kita bangkit berdiri. Thank you Jesus. Sudah lama gak khotbah, jadi kalau khotbah pendek sayang saudara. Thank you for your patience. Is it okay? Are you okay? You learn something today? Oh God, oh God. Terima kasih ya Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu ini. Waktu Jeffrey langsung mainkan ini, aduh enak sekali, lembut. Oke, yuk kita nyanyikan lagu ini. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, benih firman sudah ditanam. Kami mendengar firman Tuhan. Roh Kudus Engkau bekerja. Nama Yesus ditinggikan. Dan Roh Kudus Engkau pimpin kami. Waktu kami pulang, kami mencerna firman ini dan menjadi pelaku firman. Bukan hanya pendengar, tapi pelaku. Dan kami berdoa supaya kami menjadi umat yang berakar, 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 berakar. Terima kasih ya Tuhan. Berakar di dalam firman Tuhan. Berkati umat-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. God bless you.